bekas mandinya para anbiya wal mursalin. Nabi Musa itu pernah ditaruh di Sungai Nil, dimasukin kotak, di apa itu? Dihanyutkan ke Sungai Mesir. Maka Sungai Mesir ini barokah. Pernah ke Mesir, Bu? Pak? Belum pernah. Belum, Beb. Kemana aja? Belum, Beb. Ya sudah, saya doakan bisa ziarah ke Mesir. Ya, nanti kita ke Sungai Nil, mandi di Sungai Nil. Amin. Karena di situ berkasnya para anbiya, atharul anbiya. Iya. Saya doakan mudah-mudahan 3 bulan lagi bisa ke Mesir. Amin. Bareng sama saya. Amin. Ya. Bareng saya ajak, Bu, bareng semua, Bu. Ya. Mau saya ajak. Bayar sendiri-sendiri. Aduh, Beb. Dan ngajak aja saya. Repot kalau bayar semuanya dia. Sungai Nil luar biasa. Menjabat tingkatan nomor 4 yang terakhir. Summa Jamiul Anhar. Yang kelima, sungai-sungai yang ada di muka bumi. Sungai Sijadani, sungai apa lagi, Bu? Bengawan Solo. Sungai apa lagi, Bu? Sini ada sungai apa, Bu? Ya. Ada. Kenapa nomor 5? Karena gak ada berkahnya, Bu. Yang mandi di situ ya tadi Sumiati, Darmaji, Jatmiko, ya gak ada berkahnya. Ibu Arni. Aduh, ada. Ibu Mbay. Mbak Ibu masak. Apalagi anak kecil paling suka senang di sungai itu, mancing kah, renang kah. Ya itu saja yang dapat, gak ada berkahnya, Pak. Tapi kalau Sungai Nil ada berkahnya. Karena apa? Bekasnya para anbiya para mursalin. Ya, lanjut ya. Ini saya urutkan biar kita tahu sejarah. Karena Isra Mi'raj ini adalah cerita dan pelajaran bagi kita. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, masih semangat ya? Ada. Iya. Ini judulnya Isra Mi'raj dan apa itu? Kalau Isra Mi'raj sama Masya Allah. Ulang tahun bowling. Jadi kalau cerita semua nggak cukup buat jam. Iya. Ya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin nurgillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul kiram al ulama'il a'izza wal hadirin al ahibba yang saya hormati dan saya ta'zimi, para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Nurjaya Ali Muqti, mata'amallah bituli hayati bisyihha wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada beliau kesehatan, panjang umur, dan
insya Allah tambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarganya, putra-putranya, wabil khusus putra beliau yang selalu mengundang saya tetapi baru kali ini bisa hadir, Haji Imam. Masya Allah luar biasa. Saya mohon maaf kalau mengundang pas kebarengan terus ya. Padahal ya begini-begini aja modelnya. Dan juga yang saya hormati para kiai yang lainnya, banyak sekali yang hadir. Mohon maaf, ma'adzukirtu wahidan. Tidak bisa menyebut nama antum satu persatu. Tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada antum semua, para alim ulama, para kiai. Mudah-mudahan kedatangan alim ulama, kedatangan para kiai, ahli ilmu, para guru menambah keberkahan kita pada pertemuan malam hari ini. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, para kesepuhan, dan semuanya yang mendukung acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semuanya kebahagiaan berkah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebelum saya mulai, saya bahasa Inggris saja ya. Boleh ya, mohon izin. Kalau bahasa Sunda saya yang ngerti, cuman kalau saya ngomong pada bingung ini nanti. Iya. Jadi saya kalau mengucapkan bahasa Sunda nggak karu-karuan nanti. Tapi kalau benar insya Allah. Iya. Kalau orang ngomong sedikit mungkin ngerti, saya nyambung. Iya. Tapi ada nasihat itu Kiai. Kalau ingin nyambung, ya, ingin bisa ngomong bahasa Sunda, syaratnya cuma satu, punya istri orang Sunda. Itu yang repot ibu ya. Padahal mudah, tapi kita buat repot sendiri ya. Jangan satu aja. Kalau di sini satu, di sana satu, wah ya ini repotin, nggak sampai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuhu. Malam hari ini kita di kepunan surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan kita hadir di majelis dalam satu wadah, dalam satu acara yang ini acara kita yakini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah hadir di tempat majelis ini, kepunan surga ya Allah, diyakini dan wajib kita yakin, insya Allah hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus yang kita wajib syukuri nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan tetap kokoh di hati kita sampai menjelang ajal, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada manusia yang mulia, yang agung, yang istimewa, yang malam hari ini juga kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita semua diaku menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita semuanya umat Islam yang hadir atau tidak hadir masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebetulnya ini sudah bulan Sya'ban. Kok peringatan Isra Mi'raj, wah hebat ini. Berarti masih semangat nih. Iya.
saking semangatnya bentuk cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, terutama bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipuji di dalam Al-Qur'an. Ya, dipuji. Wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan lambangnya Allah, maksudnya lambangnya Allah ini peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad, atau apapun di situ yang mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, adalah bentuk hati kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari juga tasyakuran, ini luar biasa ini. Iya, bersyukur atas semua karunia yang diberikan oleh Allah. Waman yu'adim, siapa yang menghitung-hitung ya kenikmatan dari Allah, niscaya manusia tidak akan bisa menghitung rahmat, rezeki, apapun pemberian dari Allah, manusia tidak akan bisa menghitung bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada manusia semuanya. Mudah-mudahan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita dan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin. Saya karena ini peringatan juga Isra Mi'raj, saya ambil Isra Mi'rajnya ada Kiai. Insyaallah nyambung-nyambung juga nanti Kiai ya. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kalau diceritakan jangan 2 jam, 2 hari nggak selesai. Tetapi peringatan Isra Mi'raj ini benar yang diberangkatkan Nabi Muhammad, tetapi hikmah atau pelajaran ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Saya coba mengikuti ayat Al-Quran di dalam surat Al-Isra yang sering kita dengar. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya stop situ dulu. Subhanalladzi, Allah mendahulukan dengan kata-kata subhan, maha suci. Ya Allah berbicara maha suci, padahal yang ngomong ini yang maha suci. Maka kata ulama, kata-kata subhan atau subhanallah ini mengandung makna yang besar. Kalau orang sudah mengatakan subhanallah, maha suci Allah, berarti itu peristiwa besar. Atau Anda menyaksikan yang luar biasa, misalkan pemandangan yang luar biasa, rumah yang mewah, pasti kita bilang subhanallah. Kata-kata ulama, subhan ini adalah tugalu inda ta'ajjub, kata-kata yang menunjukkan ta'ajjub, kehebatan, keajaiban. Karena Isra Mi'raj ini adalah keajaiban, bukan peristiwa biasa. Bahkan diterangkan kalau Anda tidak percaya dengan Isra Mi'raj, maka iman Anda menjadi kafir. Saya ibaratkan begini, misalkan ini kan ibu-ibu, ini bapak-bapak. Saya dari ibu dulu aja. Ibu kalau melihat orang ganteng, ya nggak mungkin bilang, oh itu Habib itu ganteng. Nggak mungkin bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak mungkin. Paling subhanallah, ganteng banget Habib. Subhanallah, gagah bener, Kiai Nurjaya. Kan begitu. Laki-laki juga begitu Pak. Ya, kalau kelihatan cewek, perempuan yang cantik, ya nggak mungkin bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak ada Pak, lihat setan dia Pak. Tetapi subhanallah, karena ini subhanallah ini mengandung kata-kata itu takjub, karena peristiwa ini memang menakjubkan. Saya lanjut. Asronya satu persatu dulu. Asro yang memperjalankan. Nah kata ulama, asro ini kenapa Allah bukan mengatakan saro berjalan, tidak. Subhanalladzi asro yang memperjalankan
maka jelas ini adalah dalil bahwa Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Nabi Muhammad diundang. Mulia mana? Diundang sama datang sendiri. Mulia diundang. Ya kan, tamu kalau diundang luar biasa Pak. Bagi kita nih, tamu diundang banyak makanan. Siap juga. Rokok segala macam gitu dia ya. Coba kalau belum diundang, tahu-tahu kita datang. Waduh, beda siap beb. Kenapa nggak ngabarin? Kan begitu. Iya, apalagi tamu tengah malam yang tak diundang. Siapa itu? Malina, ini tambah repot lagi. Asro ini adalah maknanya mengundang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Nabi Muhammad SAW. Kalau sarok memperjalankan, sama dengan hukumnya Nabi Musa kepingin bertemu dengan Allah, tapi Nabi Musa tidak dapat izin dari Allah. Tapi Nabi Muhammad dapat izin, bahkan diundang langsung bertemu dengan Zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya, pelan-pelan Bu, santai Bu. Tidak lama saya paling 3 jam setengah. Subuh beb, sampai subuh. Bi'abdihi. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya. Loh, kan Nabi Muhammad sudah jadi nabi, jadi rasul, kok bukan binabihi atau birasulihi? Kata ulama, kenapa di Al-Quran ini bahasanya memanggil Nabi Muhammad di abdihi ini? Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ini adalah manusia yang paling taat kepada Allah, maka dianggap sebagai abdul, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh beb, kita semua kan juga hambanya Allah. Kita hambanya Allah bukan? Tapi beda Pak. Kita ini hambanya Allah, benar hambanya Allah, tapi Anda ini hambanya Allah suka melanggar syariatnya Allah. Kadang taat, kadang nggak taat, sholat malas, ya puasa malas, tapi lebaran minta dahuluan kan gitu. Ada di sini? Ribut kalau puasa nggak puasa, tapi ketika datang lebaran ribut paling depan. Nah ini repot. Apa dia namanya hamba? Bukan hamba, masih separuh daripada hambanya Allah. Kalau Nabi Muhammad bi'abdihi, hambanya Allah, karena Nabi Muhammad tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah menganggap Nabi Muhammad adalah hamba yang luar biasa, satu-satunya manusia, hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya stop dulu. Yang pernah datang ke Masjidil Haram banyak sudah ya, para haji-haji, hujat ya, Bu Haji, ya udah tahu ke sana kan Bu? Ya, ada apa Bu di sana Masjidil Haram Bu? Ada Ka'bah. Diceritakan, ini versinya ada macam-macam Bu. Nabi Muhammad itu ketika hendak di Isra Mi'rajkan itu, Nabi Muhammad ada di sebelahnya Ka'bah, lagi istirahat. Jadi malaikat Jibril jemputnya di Masjidil Haram. Ada yang mengatakan malam itu Nabi Muhammad bukan di Masjidil Haram. Di mana Habib? Di rumah Ummi Hani. Siapa Ummi Hani ini? Ummi Hani ini wanita yang dicintai Nabi Muhammad. Tetapi Ummi Hani selalu menolak cintanya Nabi Muhammad. Jadi jangan kaget. Ya, Nabi Muhammad juga pernah patah hati, tapi santai Nabi Muhammad. Ya iya. Ketika masih gadis Ummi Hani itu senang Nabi Muhammad, dijak kawin nggak mau Pak, menolak. Akhirnya Ummi Hani dinikahi orang, ternyata di dalam perjalanan pernikahan janda Pak, dicerai oleh suaminya. Ketika janda, Nabi Muhammad juga melamar lagi Pak, tapi tertolak juga Pak. Jadi biasa Pak, kalau Anda putus asa, putus cinta, ya udah jangan macam-macam, mau bunuh diri, putus asa. Sedangkan Nabi Muhammad saja pernah ditolak, pernah
perempuan Pak. Umi Hani ini cantik Pak. Wanita cantik di Mekah. Kalau di sini mungkin saya lihat gak ada nih. Ayah bet. Ada ya, banyak yang cantik ya. Itu riwayat ada yang mengatakan di tempat Umi Hani. Gak usah diperdebatkan. Yang penting Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kenapa harus dari masjid? Nah, apa Allah bisa memberangkatkan Nabi Muhammad gak usah ke Masjid Haram, gak usah ke Masjid Aqsa? Bisa. Tetapi ini saya katakan peristiwa Isra Mi'raj ini pelajaran. Kenapa? Nabi Muhammad itu berangkat dari masjid menuju ke masjid. Apa pelajarannya? Supaya kita ini senang untuk mendatangi masjid. Orang dulu itu Bu, Pak, kalau pikiran lagi galau, nah sekarang galau ya, lagi sumpah banyak utang kah, ruwet rumah tangga Pak, masuk ke masjid Pak, iktikaf di masjid, sholat tahiyatul masjid, iktikaf di masjid, ngaji, berdoa di masjid, keluar dari masjid, masalahnya selesai Pak. Ini pelajaran siapa ini sekarang kalau kita sumpah masuk ke mall, sumpah sedikit jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke waterboom, iya, belanja, iya, pertama niatnya nggak belanja, ternyata kita apalagi berangkat sama wanita ini, perempuan-perempuan paling seneng jalan-jalan di mall, seneng nggak Bu? Iya, meskipun nggak belanja, pandangan mata Bu ya, lihat tengok sana, tengok sini. Tetapi kalau Anda dari mall pasti saya yakin tambah pusing Pak. Sudah capek, duit habis, dompet kita habis, bahkan mungkin ATM kita ini juga habis. Maka pelajaran kalau sumpah, kalau ada masalah, duduk di masjid seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini intinya. Saya lanjut kan? Hadirin, ketika Nabi Muhammad dari Masjid Haram gak langsung ujuk-ujuk ke Masjidil Aqsa, tidak. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'rajkan itu, saya mulai lagi, itu ada soder itu dibelah dadanya. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad itu dibelah dadanya 3 kali di dalam hidupnya. Yang pertama ketika umur 6 tahun dibelah dadanya. Yang kedua, deksan Nabi sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul dibelah lagi dadanya. Dan yang ketiga, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada belahan dada dibelah lagi. Supaya apa? Supaya bersih. Loh, apakah Nabi Muhammad hatinya nggak bersih? Tidak. Nabi Muhammad hatinya bersih, tidak ada hati kotor. Cuman karena ini ya, yu'adzimul liqa, pertemuan yang besar ya antara Nabi Muhammad dengan Allah, bersih tambah dibersihkan. Istilahnya kalau Anda dandan Bu, ya dandan tengah jalan, Anda pastikan lihat tablet ya Pak, pakai apa? Kaca lagi. Saya mau ketemu orang kalau masih cantik. Kalau enggak ditambahin lipstiknya, ditambahin bedaknya, padahal sudah cantik. Tetapi karena pertemuan dengan seseorang terus gitu. Laki-laki juga begitu. Mau ketemu cewek waktu pakai minyak macam-macam Pak. Iya, asal jangan minyak jelantah saja. Aduh, bet. Wah, ini mau ketemu siapa lah? Sumiati lah. Ini wanita cantik harus wangi saya ini. Wah, pakai minyak. Tengah jalan 5 menit dicium lagi ketiaknya. Waduh, masih bau. Padahal enggak. Cuman karena pikiran kita mau ketemu seseorang yang dianggap kita menyenangkan hati, maka kita tambah supaya apa? Tambah kelihatan luar biasa dengan orang yang kita temui. Begitu juga Nabi Muhammad. Nah, diceritakan Nabi Muhammad ini ketika dibelah dadanya, malaikat yang datang ini membawa bejana, histun namanya, bejana dari surga sana. Tetapi anehnya, nah ini aneh, bejana
bejananya atau tempat airnya nggak ada airnya, apa kosong. Loh kenapa? Apakah di sana tidak ada air? Banyak. Air apa? Telaga Kausar. Iya, sungai-sungai di surga luar biasa, Pak. Kenapa waktu berangkat dari langit sana perintahkan Allah, bejananya kosong. Sampai di bumi, sampai di Mekah, bejana tadi diisi dengan air Zam-Zam. Loh berarti air Zam-Zam lebih hebat dari air surga? Jawabannya, air Zam-Zam mengalahkan Telaga Kausar. Kalau yang belajar Baijuri, ya, kitab Baijuri, ya, itu ada dikatakan tingkatan air, derajat air. Afdhalu miyahul qad naba min baini asabi an-nabiyil mujtaba yalihima Zamzam wal Kausar wal Nailul Misru thumma jami'ul anhar. Itu di Baijuri diterangkan bahwa sebaik-baik air, nomor satu air adalah air yang keluar dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Nabi Muhammad dengan pasukannya kehabisan air, maka tangannya Nabi Muhammad dicelupkan ke air, keluar daripada jari-jari Nabi Muhammad, diminum semua para sahabat Nabi, cukup seger. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Baijuri mengatakan air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam nomor 3, waktu pembelahan dadanya pakai Telaga Kausar. Tetapi Telaga Kausar di tingkat nomor 3, berarti air Zam-Zam ini mulia. Maka kalau orang datang haji, gak usah minta oleh-oleh lain selain doa, gak usah minta kerudung, minta macam-macam, ya. Minta air Zam-Zam, karena air Zam-Zam ini barokah, di atasnya Telaga Kausar. Iya, Anda sumpah sakit apapun, kalau Anda yakin, jadi obat air Zam-Zam. Kenapa? Mulia di atas Telaga Kausar. Yang nomor 3 tadi Telaga Kausar. Yang nomor 4 apa, Habib? Wan Nailul Misr, Sungai Nil yang di Mesir. Loh kenapa Sungai Nil mulia? Karena Sungai Nil bekas mandinya para anbiya wal mursalin. Nabi Musa itu pernah ditaruh di Sungai Nil, dimasukin kotak, di apa itu? Dihanyutkan ke Sungai Mesir. Maka Sungai Mesir ini barokah. Pernah ke Mesir, Bu? Pak? Belum pernah. Belum, Beb. Kemana aja? Belum, Beb. Ya sudah, saya doakan bisa ziarah ke Mesir. Ya, nanti kita ke Sungai Nil, mandi di Sungai Nil. Amin. Karena di situ berkasnya para anbiya, atharul anbiya. Iya, saya doakan mudah-mudahan 3 bulan lagi bisa ke Mesir. Amin. Bareng sama saya. Amin. Ya, bareng saya ajak, Bu, bareng semua, Bu. Ya, mau saya ajak. Bayar sendiri-sendiri. Aduh, Beb. Ngajak aja saya. Repot kalau bayar semuanya dia. Sungai Nil luar biasa. Menjabat tingkatan nomor 4. Yang terakhir Summa Jami'ul Anhar. Yang kelima, sungai-sungai yang ada di muka bumi. Sungai Sijadani. Sungai apa lagi, Bu? Bengawan Solo. Sungai apa lagi, Bu? Sini ada sungai apa, Bu? Ya. Ada. Kenapa nomor 5? Karena gak ada berkahnya, Bu. Yang mandi di situ, ya tadi Sumiati, Darmaji, Jarmiko, ya gak ada berkahnya. Ibu Arni. Aduh, ada. Ibu Mbay. Bapak Ibu masak. Apalagi anak kecil paling senang di sungai itu, mancing kah, renang kah. Ya, itu saja yang dapat, nggak ada berkahnya, Pak. Tapi kalau Sungai Nil ada berkahnya. Karena apa? Bekasnya para anbiya dan mursalin. Ya, lanjut ya. Ini saya urutkan biar kita tahu sejarah. Karena Isra Mi'raj ini adalah cerita dan pelajaran bagi kita. Terus ketika Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, nggak langsung ke Masjid Aqsa, Bu. Nabi Muhammad tadi, saya ambil intinya, diperlihatkan di tengah jalan. Ya,
sekelompok manusia, banyak di antara wanita maupun perempuan kumpul jadi satu, lalu laki dan perempuan tadi mengambil batu besi itu, batu cor itu, dia memukul-mukulkan kepalanya dengan batu. Tardawna ru'usahum bil ahjar, memukul-mukul kepalanya dengan batu besi sampai berdarah-darah, sampai hancur, tapi nggak bisa mati. Sudah hancur, remuk, berdarah-darah, Allah takdirkan lagi, ciptakan lagi kepalanya utuh seperti semula. Dan langsung tardawna ru'usahum bil ahjar, setiap saat memukul kepalanya. Maka Nabi Muhammad ketika memandang seperti itu heran, tanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa ini wahai Jibril, siapa mereka ini, kok sadis sekali, memukul kepalanya sendiri sampai hancur, sampai berdarah-darah. Apa kata Jibril? Itu adalah ibarat umat wahai Muhammad, alladzina mereka yang malas untuk diajak sujud atau sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tatasaqalu ru'usahum anis sholah, kata Jibril. Mereka umatmu yang malas sholat, gak sholat ya, gak pernah sholat tapi masih dianggap Islam. Nah, ada nggak? Mudah-mudahan kita nggak pernah ninggalkan sholat. Sholat kan kita, Bu, Pak, hati-hati. Sholat itu saya katakan identitas kita. Kalau ibadah yang lain, agama lain ada. Tapi kalau sholat tidak ada di agama lain. Contoh, ya, puasa Ramadan atau puasa sunnah, ada nggak di agama lain? Ada. Perbuatan puasa ini, ya, kalau kita puasa Ramadan, puasa sunnah, macam-macam, Senin Kemis, puasa Daud, kemarin bulan Rajab puasa Rajab. Puasa ini ada di agama yang lain. Anda pernah ke Bali nggak? Dekat sini Bali ini. Pernah, Bu, ke Bali? Pulau Bali pernah, Bu? Bener ya, banyak kalau Bali sering ya. Pak, ke Bali, Pak? Belum? Cepat, Pak, dekat Cikupa, belok kiri tuh, Pak. Cinta, Beb. Luar biasa. Kalau di Bali itu ada puasanya orang Hindu ini, mohon maaf. Puasanya apa? Pas Nyepi. Kalau sudah hari peringatan Nyepi itu mereka puasa mulai jam 6 pagi sampai besok jam 6 pagi. Peraturannya apa? Gak boleh makan. Kalau malam gak boleh hidupin lampu. Bahkan masak pun, ya perempuan kan masak di dapur gak boleh. Api gak boleh hidup. Bahkan saking hebatnya mereka, bandaranya ditutup. Bandara itu, Pak, kalau Anda pas Nyepi keluar masuk Bali nggak bisa, tertunda ada. Besok baru bisa masuk Bali. Kenapa? Karena peraturan mereka begitu, agama mereka begitu. Nggak ada suara, sepi. Ya, mungkin kentut aja nggak boleh. Kenapa? Karena saking sepinya. Itu peraturan mereka. Berarti mereka juga ada perintah puasa. Zakat, apalagi zakat. Agama lain ada, Bu. Pak, Anda pernah nggak? Saya pernah, Bu, kenalan sama pendeta itu. Pendeta Nasrani itu kalau sudah di gereja dia khutbah, ya ini dengarkan ini. Kalau sudah gereja pendeta atau romo atau siapapun ya, itu kalau sudah berkata, ngomong, wahai para jamaah, saya anggap itu aja. Hari ini, sekarang, ayo kita bersedekah. Ngajak sedekah begitu. Itu mereka langsung, Pak. Yang laki-laki itu dompetnya dikeluarkan, duit berapapun di situ dikeluarkan semua, ditaruh, diberikan kepada pendetanya. Kalau nggak bawa duit, ya misalkan lupa nggak bawa dompet atau dompetnya pas nggak ada duit, jam tangannya dilepas, Pak, dikasihkan. Hebat. Ibu-ibu juga begitu, dimintain misalkan begitu, ayo sedekah, kata pendetanya. Nggak bawa duit saya, kalungnya dilepas, Bu, cincinnya dilepas,
Luar biasa Pak. Kalah kita. Coba sekarang saya ajak donasi kira-kira. Ayo ibu-ibu sekarang sedekah untuk pesantren, untuk masjid. Kira-kira mau nggak melepas cincin? Buka Beb. Hah? Buka Beb. Paling misalkan ini Pak ya, di kantong kita ini ada uang warnanya merah, biru, apalagi hijau, coklat, ungu. Yang mana yang keluar Pak? Cepet. Aduh, iya. Repotnya umat Islam begini. Yang dikeluarkan ungu 2000 gitu. Berarti Anda mengibaratkan nilai surga itu seperti toilet umum. Toilet umum itu 2000 Pak. Habis kencing itu dia udah baunya pesin di dalamnya. Kadang airnya nggak ada. Ya tetap bayar 2000. Anda mau masuk surga 2000, bagaimana masuk surga? Surga ini mahal Pak, Bu. Bukan nilainya uang 100, 200, enggak. Bukan itu. Surga ini penuh perjuangan, penuh pengorbanan, harta kita, bahkan nyawa kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pelit Pak, Bu. Mulai besok tiap hari sedekah. Sedekah nggak kita? Hah? Ada suaranya. Sedekah nggak kita? Nabi itu Pak setiap hari sedekah Pak. Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad nggak perlu sedekah Pak. Tetapi Nabi Muhammad mencontohkan kita supaya ringan tangan, jangan pelit. Anda, saya katakan, yang berhaji setiap tahun misalkan, umroh setiap bulan, tapi Anda pelit, ya, kikir, diajak jariah masjid, setengah mati mengeluarkan duit untuk perayaan-perayaan seperti ini, dimintain donasi, masih pikir-pikir. Tapi kalau giliran belanja ke pasar, nggak mikir Anda. Beli baju mahal 1 juta, 2 juta, nggak pernah dipikir. Tapi kalau urusan bisa billah, urusan dengan Allah, kita masih mikir, masih ngitung. Pak, jangan semuanya Pak, cukup 100.000 saja. Kalaupun Anda berhaji, umroh saya katakan, tapi tidak pernah bersedekah, Anda pikir, maka nonsen, nggak mungkin Anda masuk surga. Kenapa? Saya katakan kenapa Anda nggak masuk surga. Di surga itu ada tulisannya Pak. Apa tulisannya? Ana haramun minal bahil. Saya haram dimasukin orang-orang kikir, orang pelit. Nggak apa-apa masuk surga. Anda sholat 5 waktu di masjid jamaah, tapi Anda diminta donasi, oh, repotnya sana, nggak masuk surga. Ayo yang dermawan, nggak ada ceritanya ya. Mulai zaman dulu orang kaya yang suka dermawan jatuh miskin karena terlalu banyak beramal soleh, banyak sedekah, jatuh melarat, nggak ada. Bahkan kebalikannya, orang yang paling banyak sedekah tambah kaya Pak. Tetapi kalau Anda judi, sekarang menang, besok Anda jatuh miskin, melarat. Tapi kalau sedekah belum ada ceritanya orang jatuh miskin karena sedekah. Ada? Pernah dengar haji fulan banyak sedekahnya sekarang bangkrut melarat? Nggak ada. Kalau haji ini bangkrut karena apa? Karena banyak istrinya. Nggak ada. Dengar kita Pak ya? Oh istrinya banyak, istrinya penyanyi, artis, ya habis uangnya. Tapi kalau sedekah nggak ada Pak. Ini terbukti Pak. Ya ayo banyak sedekah. Saya lanjut ya. Nabi Muhammad SAW ini dikawal oleh malaikat Jibril. Ada yang mengatakan 3 malaikat, tapi yang umum kita dengar malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Pak, di dalam hadis Jibril kan banyak sekarang ini, banyak mengaku nabi, banyak mengaku malaikat. Ada nggak tuh? Kemarin ada yang ketemu malaikat ya. Ada yang ngaku malaikat Jibril, ngaku malaikat Mikail. Kenapa nggak ngaku malaikat Israel saja? Anda takut mati. Kalau ngaku malaikat harus ngaca dulu. Malaikat Jibril itu bentuknya ganteng Pak, luar biasa. Malaikat Jibril itu ya, kalau sudah datang dengan kepada Nabi Muhammad memberikan wahyu, ada 2 bentuk. Satu, bentuk dengan aslinya punya sayap. Pernah datang bukan bentuk aslinya, tapi malaikat Jibril ini wajahnya
digambarkan paling gantengnya orang Arab. Yang ngaku malaikat Jibril ini sudah tidak ganteng, berani ngaku malaikat Jibril. Padahal di hadis Jibril itu malaikat Jibril ini ganteng. Bahkan kata Nabi Muhammad, pernah ditanya, bagaimana sih wajahnya malaikat Jibril? Maka kata Nabi Muhammad, kamu kalau ingin tahu wajahnya malaikat Jibril, coba lihat itu. Ada yang namanya sahabat Nabi paling ganteng, namanya Dihya. Dihya itu Pak, ya, ajmal sahabat yang paling ganteng. Itu Dihya, seperti mirip-mirip seperti Dihya. Ya mungkin mirip-mirip seperti saya dikit itu loh. Gantengnya nggak repot sudah ya. Kalau Dihya nggak ngerti ya. Terus Nabi Muhammad tadi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat Jibril kendaraan buruk. Nah, kita sering dengar itu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dengan buruk. Buruk ini adalah bargun. Kata-kata dari bargun. Bargun ini kilat. Maka buruk ini larinya secepat kilat. Dalam riwayat, buruk ini yang naiki para anbiya wal mursalin. Ada yang meriwayatkan, nggak ada nabi naik buruk. Yang pernah naik buruk hanya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan buruk itu pertama yang naikin adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Alasannya kenapa? Karena Nabi Ibrahim ditugasi Allah membangun Ka'bah. Itu kata ulama, ya, dalam riwayat begitu. Tetapi kalau saya ijtihad saya, kenapa Nabi Ibrahim dikasih buruk? Nah, karena Nabi Ibrahim punya istri 2, Bu. Punya istri? Siapa namanya? Siti Sarah dan Siti Hajar. Jadi istilahnya kalau di WA, nah, di SMS istri yang muda, ketika Nabi Ibrahim di istri yang tua, langsung secepat kilat datang. Istri yang muda juga begitu, ketika istri tuanya manggil Nabi Ibrahim, langsung naik buruk. Kenapa? Secepat kilat langsung datang. Maka hukumnya, bapak-bapak, kalau ingin kawin lagi harus punya buruk. Kenapa? Repot, Pak. Apalagi yang sembunyi-sembunyi kawin, repot, Pak. Berantem terus. Dari mana telat? Dari mana? Nggak mungkin ada mengatakan dari istri saya, nggak mungkin, ribut, Pak. Katakan istrinya tahu bahwa Anda kawin lagi di sana. Misalkan istri yang kedua di sana, ketiga di sana. Ketika dipanggil nggak mungkin cepat, Pak. Repot kita, Pak. Masih kendaraan, masih macam-macam. Maka saya sarankan kalau nggak punya buruk nggak usah kawin lagi. Tapi ada itu satu teman saya itu, saya bilang kalau nggak punya buruk nggak usah kawin. Tahu-tahu ngomong sama istrinya, kata Habib itu kalau nggak punya buruk nggak boleh kawin. Tapi saya sekarang kawin lagi. Loh, punya buruk kata istrinya. Punya. Itu dia punya kendaraan, Pak. Kijang kapsul, Pak, ditulisi buruk, Pak. Pinter juga. Dia saya kawin lagi juga punya buruk. Saya lihat mana buruknya? Oh iya benar buruk ya. Lanjut ya ini. Sampai subuh. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ayo jangan meninggalkan sholat. Hukumnya dilihatkan oleh Nabi, barang siapa meninggalkan sholat itu kepalanya dihancurkan sendiri. Maka mohon maaf kalau ada tetangga atau siapa yang nggak sholat ketika meninggal, saran saya, ya ini orang nggak pernah sholat, Bib. Bagaimana, Bib? Jenazahnya gimana? Kasih helm kepalanya. Mumpung belum dihancurkan oleh malaikat, ya biar nggak hancur kepalanya. Kasih helm. Sebab orang nggak sholat dihancurkan sendiri kepalanya, bahaya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, sholat itu diibaratkan seperti tubuh kita. As-sholatu minad-din liman ziratin ra'su minal jasad. Sholat itu di agama diibaratkan seperti tubuh kita, antara tubuh dengan kepala. Maksudnya begini, liman hayata liman ra'salah. Bagaimana manusia bisa hidup kalau nggak punya kepala? Bisa nggak hidup kalau kita nggak punya kepala? Nggak bisa. Di mana ada orang manusia hidup nggak punya kepala? Nakuti yang ya. Tapi kalau Anda nggak punya kaki, mohon maaf
bisa hidup nggak? Bisa. Nggak punya tangan, misalkan bisa. Tapi kalau nggak punya kepala Pak, nggak bisa. Fakadzalika ladina liman la sholata lahu. Begitu juga Anda ngaku Islam tapi nggak sholat, berarti Anda bukan orang Islam. Loh, kalau sholat ini Beb, kalau kita berpergian apa tetap sholat? Sholat. Nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau puasa atau ibadah lain, ya kayak puasa sakit misalkan, boleh. Min ayyamin ukhar, di hari yang lain boleh. Anda berpergian musafir, boleh diganti puasanya di hari yang lain. Tapi kalau sholat Anda sakit, misalkan sakit, bagaimana kalau sakit Beb? Sholatnya gimana? Nggak kuat berdiri dengan duduk seperti begini, menghadap kiblat. Waduh, saya punya bisul di pantat Beb, nggak bisa duduk. Misalkan begitu. Bagaimana sholatnya? Dengan tidur berbaring menghadap ke kiblat. Sholat baring menghadap ke kiblat. Kalau nggak kuat, misalkan sakitnya komplikasi ini repot, ya sholat dengan isyarat mata. Udah nggak bisa gerak, misalkan badannya ini ke sana, pakai isyarat mata saja. Kalau nggak kuat, ini kena saraf matanya Beb, misalkan ini kan banyak tawaran manusia dia. Matanya nggak bisa gerak Beb, jangankan matanya, kakinya nggak bisa gerak, matanya juga nggak bisa gerak. Berarti sholat dengan hati. Lihat sholat dalam hati, gerakannya juga di dalam hati. Kalau nggak kuat Beb, sholat dari hati nggak kuat, maka orang tersebut sholati mandikan sholati kubur, berarti mati. Hati-hati Pak, nggak boleh kita ninggalkan sholat. Dan hikmahnya Nabi Muhammad SAW di Mi'rajkan tadi adalah perintahnya sholat Pak. Perintah sholat ini langsung Pak, nggak usah melalui malaikat Jibril Pak, tidak. Kalau perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, itu masih Allah memerintahkan malaikat Jibril melalui wahyu. Tapi kalau sholat, Nabi Muhammad sendiri diundang oleh Allah mendapatkan hadiah, sholat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Loh, mengapa Beb? Ketika Nabi Muhammad ini dapat perintah 50 terus menerus tawar menawar, di situ ada cerita Pak. Ketika Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 50 kali 50 rakaat, itu ketemu dengan Nabi Musa. Kenapa dengan Nabi Musa? Karena ada ikatan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Ikatannya apa? Nabi Musa ketika hidupnya kepingin berjumpa dengan Allah di Gunung Tursina, Nabi Musa tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad diundang Allah, ini Nabi Musa bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, lalu bertemu dengan Nabi Musa memandang Nabi Muhammad luar biasa. Nikmat cahaya luar biasa. Maka pura-pura saja Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatku nggak bakal kuat, minta keringanan dari Allah. Berangkat lagi Nabi Muhammad, turun lagi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad, tampak luar biasa sekali. Wah, ini kenikmatan bertemu dengan Allah. Jadi di situ saling memanfaatkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Sampai turun 5 waktu. Itu kata Nabi Musa, nggak mungkin kuat. Misalkan Pak, Nabi Muhammad itu menuruti Nabi Musa, kata Nabi Muhammad, saya malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak malu Pak, berangkat lagi ke langit. Ya sudah Muhammad, nggak usah sholat, sudah los saja, nggak usah sholat, umatku bebas. Seneng nggak itu? Oh, seneng yang belakang. Masya Allah. Jadi ini perintah sholat yang terutama Bu. Ayo, jangan sedikit-sedikit sibuk ya. Ini kadang-kadang mohon maaf, ribut acara di rumah, misalkan ada kemantenan, kita meninggalkan sholat. Sangat sayang ini, apalagi wanita. Kalau sudah dandan make up 1 jam 2 jam, mau ngambil air wudhu itu males, sembahyang di bodoh aja. Ada nggak di sini? Ya. Nggak boleh Pak, Bu. Nggak boleh sholat Bu. Habis sholat dandan lagi. Padahal Bu ya, mohon maaf ini, saya ini Pak niat meringankan bapak-bapak ini. Make upnya istri Anda pasti kan banyak ini, belum bedak, apa IC itu,
apa itu lipstick, apalagi itu merah-merah itu, apalagi yang pakai perawatan yang sekarang mengatakan biar glowing. Ya Bu, biar kelihatan glowing. Padahal Bu, saya kasih nasihat Bu, saya kasih cara, nggak usah pakai bedak mahal-mahal, bahkan nggak usah pakai bedak, Anda bisa glowing. Ingin tahu nggak? Nggak usah pakai bedak mahal-mahal, harga 1 juta, kasihan suami Anda Bu, habis gajinya bayar bedak Anda semua ini. Nggak usah pakai bedak lipstick, ya. Tapi kelihatannya tambah cantik setiap hari, tambah cahaya, suami Anda tambah cinta. Saya kasih resep ya, kalau Anda, terutama wanita, kepingin wajahnya bercahaya, pakai ANW. Apa Bu? AN, tahu nggak? ANW, ini bahasa Inggris Bu. Iya. AN ini Bu, AW, air wudhu. Kenapa air wudhu? Karena ilmu kedokteran Bu ya, kulit manusia ini 33 hari prosesnya itu bisa berkembang terus Bu. Kalau kemasukan air, apalagi air wudhu, nggak mungkin kering, maka bercahaya. Kata sekarang glowing. Coba Anda setiap hari nggak putus wudhu, insya Allah suami Anda kaget Bu, kok tambah cantik pada usianya sudah hampir 60 tahun. Nggak perlu pakai foto-foto, apa itu selfie, iya. Wah, biar kelihatan cantik, selfie. Pada lupa yang dioles mukanya, lehernya lupa. Saya lihat loh, ini cantik tapi lehernya kok keriput, lupa dikasih bedak. Ini penipuan. Makanya kalau cari jodoh jangan cari di media sosial, penipu Pak. Kenapa? Kameranya aja 360 pixel. Wanita biasa-biasa itu Pak, kelihatan cantik. Laki-laki juga begitu Bu. Kalau cari jodoh Bu, jangan cari di media sosial. Iya, cari santri. Iya, mepet. Benar ya? Iya, cari. Minta kepada Kiai. Iya, Kiai. Barangkali ada laki-laki yang soleh untuk anak saya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Lanjut nggak ini? Bisa Beb. Banyak ini Pak. Kalau cerita satu persatu nggak selesai. Tapi kan intinya kan sholat. Saya lanjutkan. Di perjalanan itu, nah ini yang penting ini. Nabi Muhammad juga diperlihatkan ada satu lubang kecil, tetapi yang keluar waktu itu binatang-binatang besar, yang keluar gajah, kerbau, sapi, banteng, keluar daripada lubang kecil. Ketika itu mereka mau kembali lagi, nggak bisa masuk karena lubangnya kecil. Bisa keluar, nggak bisa masuk. Maka Nabi Muhammad menyaksikan, apa itu? Kata Jibril, itu ibarat umatmu yang nggak bisa menjaga lisannya. Kalau sudah ngomong, mohon maaf, omongan tadi menjadikan fitnah, maka omongan tadi nggak bisa dicabut. Omongan tadi membuat kita nggak karuan, ribut satu sama lain. Ya, hati-hati, omongan ini penting Pak. Anda ngomong sedikit, nyokit ke hati, maka menjadi permusuhan antar tetangga Pak. Lebaran kedua sampai ketiga tetap gak nyapa gara-gara omongan kita Pak. Gak akur-akur kita. Pada omongan sepele Pak, tapi menyakitkan. Ini bahaya. Apalagi mohon maaf, apa fitnah, namimah. Tahu namimah? Namimah ini menjelek-jelekkan. Oh itu orang kaya pantas kaya, suaminya korupsi. Nah, banyak nggak? Pantas itu suaminya muja. Wah, repot lagi. Ngadu-ngadu ini nggak boleh. Ini ibu-ibu ini Bu, pagi-pagi sudah menggunjing orang, nggak boleh Pak, Bu. Lisan kita ini ya, orang itu kadang-kadang ditempelin sama orang, mohon maaf, bukan karena menempelin orang. Kenapa ada ditempelin? Kenapa ada nempelin? Karena mulutnya kurang ajar. Kadang-kadang orang ditendang, kenapa ada tendang? Mulutnya nggak bagus. Bahaya. Pada setiap omongan kita dicatat oleh malaikat raqib atid. Kata Nabi, tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Yang banyak ngomong ini Pak, catatannya panjang, banyak, hisabnya panjang, kelamaan Pak, gara-gara urusan ngomong.
belum dosa-dosa yang lain. Ya, jangan banyak ngomong sudah. Ngomong itu yang penting. Orang-orang dulu mungkin ya kita tahu orang dulu Bu, Pak, kalau mau keluar itu ya saking takutnya bicara nggak benar, mulutnya tadi Pak sebelum keluar ngambil batu dimasukkan ke mulutnya. Supaya apa? Supaya nggak banyak ngomong. Coba besok kalau mau keluar ya ambil batu masukkan ke mulut Anda. 2 hari hancur gitu. Loh orang dulu begitu. Kenapa? Menjaga mulut. Karena mulut ini Pak sumber segala kekacauan. Orang perang itu bukan karena permusuhan, tidak, karena mulut. Maka dijaga. Nabi Muhammad diperlihatkan seperti itu. Ya, ini kan banyak ini sekarang zaman fitnah, bahkan berani mengolok-olok kiai, mengolok ulama, mengolok habaib. Kita berani. Ini ajaran siapa? Akhlak siapa? Anda misalkan nggak cocok sama satu ulama, nggak cocok sama habaib, atau nggak cocok sama kiai, nggak usah banyak ngomong, cukup Anda simpan. Jangan Anda ajak-ajak orang untuk menghasut, bahaya Pak. Apalagi nggak ngerti, persoalannya nggak ngerti. Iya, kita ini harus prasangkanya baik, husnudzon, prasangka baik kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berprasangka baik kepada kita. Allah ini kepada makhluk, pada manusia ini selalu berprasangka baik. Ana idzadzanni abdi, saya Allah yang menciptakan manusia selalu berprasangka baik kepada manusia. Maka hukumnya manusia harus juga prasangka baik. Idzanna khairan falahu batallah. Kalau prasangkanya baik kepada aku, maka saya akan baik. Tetapi wa idzanna syarran falahu, maka kalau prasangkanya nggak baik kepada Allah, maka bahaya. Ayo dijaga mulut kita. Ya, banyak berzikir, pakai baca Quran, ya kan ini ada majelis, datang majelis, baca sholawat, baca burda, baca manakib. Ini yang bagus di samping kita ini. Ya, ini kan bulan apa? Bulan Syaban. Ini bulan Syaban, bulan Nabi Muhammad SAW banyak sholawat. Kemarin Rajab bulannya Allah, sekarang bulannya Nabi Muhammad. Dianjurkan kita daripada salafun soleh untuk baca sholawat. Jangan ngomong yang nggak kemana-mana, nggak ada judulnya ya. Ngobrol mulai malam sampai subuh balik lagi, nggak ada manfaatnya. Kita ini dicatat terus, banyak catatannya. Nanti hisabnya panjang, bertele-tele. Kenapa? Karena mulut kita ini terlalu banyak ngomong. Lanjut. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada sekelompok manusia. Baina aidihim lahmun nadijun fi buturihi. Ada sekelompok manusia, ya, laki-laki dan perempuan, diberikan daging yang enak, daging yang segar, disuguhkan begitu nggak makan. Loh ini enak, nikmat ini daging bakar, makanan-makanan yang enak, nggak makan. Dilanjutkan walahmun akhar, lahmun habis yaj'alu yakulan an nayul habis. Akhir keduanya disajikan daging busuk, sudah bau, sudah rusak, makanan sudah basi, disajikan. Maka manusia tadi bukan milih yang enak tadi, bukan yang segar tadi, tapi milih daging atau makanan yang busuk, makan dengan lahapnya. Maka Nabi Muhammad melihat ini bingung. Loh, aneh ini manusia dikasih makanan segar, sehat, nggak busuk, kok milih makanan yang busuk, yang rusak? Apa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ini ibarat umatmu yang ada di rumahnya halal memilih yang di luar haram. Artinya apa? Suami istri sudah punya istri, tapi mohon maaf masih suka dengan wanita lain, naudzubillah, sampai berzina. Juga wanita begitu, sudah ada yang halal suaminya, naudzubillah, sampai selingkuh dengan laki-laki lain. Ini haram. Ya, ini perselingkuhan biasa di Indonesia nih Pak. Banyak. Contohnya mana nih, artis-artis segala. Salah kita nih. Udah gak usah nonton TV itu. Ya, gak usah beranggap orang selingkuh ini hebat. Ini hati-hati.
Ini bukan perbuatan yang bagus, haram. Anda punya istri, istri Anda halal di rumah. Anda punya suami, suami Anda halal. Tapi kalau Anda, mohon maaf, sampai berani melanggar syariat Allah, maka ibaratnya Anda nanti di akhirat seperti Anda makan daging yang busuk. Allah sajikan kepada Anda makanan-makanan yang busuk. Na'udzubillah. Ini juga kepada pemuda-pemuda, iya, mentang-mentang sendiri, iya, main sana, main sini, mohon maaf, sampai berzina. Na'udzubillah. Jangan sampai. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekati berzina. Dekat aja nggak boleh, apalagi na'udzubillah sampai masuk ke berzina. Ya, prostitusi di sini banyak ini. Kalau dulu kan nggak ada, Pak, susah. Kalau sekarang gampang. Maka, ayo, yang sudah, mohon maaf, yang punya suami, ayo, yang jadi halal kita pergunakan. Juga ibu-ibu yang punya halal di rumah suami Anda, jangan Anda sampai menoleh ke laki-laki yang lain. Ya, kadang-kadang begitu. Caranya bagaimana supaya rumah tangga ini terus enak? Ya, kadang-kadang mohon maaf, saya nggak nyalakan bapak-bapak, nggak nyalakan ibu-ibu. Kadang-kadang kekurangan kita ini banyak. Ibu-ibu ini kalau ke kondangan, waduh, dandannya 2 jam nggak selesai. Benar nggak? Untuk siapa Anda dandan ini? Untuk siapa? Anda pamerkan kemana? Sementara tiap hari di rumah dengan suami Anda pakai daster begitu saja, nggak dandan, kadang nggak mandi 2 hari. Ya jangan salahkan kalau suami Anda selingkuh. Benar? Suami juga begitu. Jangan dikit-dikit marah. Iya, yang sayang sama istri. Istri itu perempuan suka dipuji, Pak. Makanan misalkan, ya Nabi Muhammad saja, Pak, sering memuji Sayyidah Aisyah, Pak. Pernah kadang-kadang Nabi Muhammad itu dikasih makan, Pak, asin bener, Pak. Tapi karena cintanya dengan istri supaya nggak tersinggung, Pak, dibilang enak, nikmat, Pak. Tapi ya jangan tiap hari dikasih asin, Pak. Gila, laut apa bagaimana, ya? Bu, dandan di rumah, Bu, jangan asal main dasteran aja, iya. Kalau keluar ke pasar dandan pakai lipstik, pakai apa, di merah-merahin bibirnya. Di rumah, Bu, iya, Anda ini untuk suami Anda, bukan untuk orang lain. Kondangan cuma paling sengaja datang makan, ya kan, balik. Dandanya 2 jam, ya kan, untuk apa? Ayo, supaya hubungan Anda harmonis, ya. Mulai besok dandan, Bu, yang cantik, ya. Nanti suami Anda tambah sayang, tambah cinta sama Anda. Karena apa, Bu? Di luar sana, Bu, wanitanya tambah cantik-cantik, Bu. Ya, Pak? Benar nggak? Nah, kita nggak setuju di laki-laki ini. Karena apa? Laki-laki itu nggak cukup 1, Bu. Karena kodrat apa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ditulis di Al-Quran. Makanya Al-Quran nggak melarang laki-laki itu kawin 2, 3, 4. Bahkan ayatnya nggak Allah katakan langsung 1. Masna wa sulasa wa ruba. Kenapa Allah nggak ngomong 1? Karena tahu laki-laki ini kepingin lebih banyak, kepingin 2, kepingin 3. Saya mau tanya jujur, Pak, ya. Bapak berani kawin lagi nggak? Amat ya. Aja amat kawin deh. Kepingin nggak kawin lagi? Sudah lagi. Kepingin nggak kawin lagi, Pak? Jujur aja, jujur nggak apa-apa, Bu. Jujur aja. Meskipun nggak mungkin kawin lagi, saya yakin nggak ada teman kawin lagi, Bu. Jangan takut, ya. Iya. Jujur kan? Sedangkan kita misalkan dapat istri lagi, wah luar biasa. Allah sudah tahu kodrat kita ini. Maka wanita, ayo, ya, perbaiki rumah tangga Anda. Iya. Jangan suami itu disajikan yang biasa-biasa saja. Iya. Anda dandan di rumah. Tugas Anda begitu, menyenangkan suami, ya, taat suami, mendidik anak. Ini tugas kita. Nggak usah repot aja. Pada wanita ini, kata Nabi Muhammad SAW, untuk masuk surga paling gampang. Paling gampang wanita, Pak. Kalau laki-laki ini 4 langkah saja sudah masuk surga, Pak. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langsung. Bi ayyisyai'in babin. Setiap pintu boleh dimasuki surga, khusus wanita. Tapi kalau laki-laki repot, masih harus kerja, tanggung jawab.
biasa sholat apalagi berjamaah. As-sholat fi waktiha, satu langkah. Kedua, wasaumu Ramadan, sebentar lagi bulan Ramadan. Anda berpuasa Ramadan, itu langkah kedua Anda untuk menuju surga. Yang ketiga apa? Wa ta'at zaujah, taat sama suami. Ini persyaratan Anda masuk surga. Anda masuk haji, masih apa ibadah, tapi berani dengan suami, gak bakal masuk surga. Surga Anda di suami Anda taat dengan suami, insya Allah masuk surga. Yang keempat, ya, menutup aurat atau menjaga kehormatan rumah tangga. 4 langkah yang dilakukan, Aisyah babi masuk surga. Apalagi mohon maaf ini, ya, istri yang meridhoi suaminya kawin lagi bukan 4 langkah, langsung lompat ke surga. Ayo, selamat. Ya iya, ada yang mengatakan, Beb, saya punya istri, masya Allah, sholat 5 waktu, Beb. Loh, saya anggap biasa sholat 5 waktu. Apa istilahnya nggak sholat? Berarti kafir dong. Sholat puasa, Beb. Loh, ini kan perintahnya Allah. Ya orang Islam harus puasa, harus sholat. Yang solihah itu, yang dikatakan wanita solihah itu, wanita yang meridhoi suaminya kawin lagi, itu istimewa. Ayo, jangan tuh. Nah, iya. Oh gitu ya. Istrinya boleh tahu berapa ya? Iya, Bu. Anda mungkin sekarang ini cemburu. Biasa, Bu. Cemburu itu sifatnya wanita di dunia. Kalau di surga besok, Bu, suami Anda ini mudah-mudahan kita masuk surga semua ya. Amin. Disiapkan Allah, Bu. Ini suami-suami laki-laki itu 33 bidadari, Bu. Terus saya, Beb, wanita gak dapat apa, Beb? Loh, Anda menjadi ratunya bidadari. Anda paling cantik nanti. Apalagi Anda menyuruh suami Anda kawin lagi. Oh, luar biasa. Karena apa? Nanti perempuan-perempuan ini, kaum istri-istri ini, wanita ini, kaum hawa ini, kalau di surga nanti nyuruh suami kawin lagi. Pak, yang kan kawinin dia bidadari itu. Nanti kata suami Anda, kenapa nggak dari dulu sih, Bu, nyuruh begini, Bu? Kok baru sekarang? Nyesel ditanya. Iya, maka saya sarankan, ayo jadi wanita solihah. Mudah-mudahan kita jadi wanita solihah. Ya, Bu, mau jadi wanita solihah? Iya, tapi tadi di syaratnya. Dengar istri. Saya doakan mudah-mudahan suami Anda sayang dan cinta kepada Anda. Mudah-mudahan keluarga Anda sakinah mawaddah warahmah. Iya. Cukup Anda saja jadi istrinya, dunia sampai akhirat. Amin. Tapi kalau sudah punya lagi suami atau istri lagi, ya itu sudah jadi kodratnya Allah, jodohnya kodohnya Allah, Bu. Iya, nggak bisa dilawan. Iya, nggak ada, Bu. Saya ini dulu waktu berjaga nggak ada. Beb, mau kawin? Iya. Nggak mau, saya langsung mau kawin 2, kawin 3, nggak ada. Mau kawin ya 1. Tapi di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, Allah takdirkan punya jodoh lagi, kawin lagi saya, Bu. Nggak ada cita-cita, Bu. Kan kita nggak sengaja semua, Bu. Anda ketemu suami juga kadang-kadang nggak sengaja, tahu-tahu jadi suami Anda. Kan begitu. Dunia ini kadang-kadang nggak sengaja semua, tapi jadi jodohnya kita. Nggak apa-apa, iya, Pak. Saya dukung, Pak. Dalam rangka mengalahkan kaum hawa. Iya, kenapa? Mohon maaf ini. Akhir zaman itu tanda-tanda kiamat itu laki-laki 1:50, bukan tanda kiamat. Wanitanya 50, lakinya 1. Yang 49 mau kemana, Bu? Anda gak kasihan? Mohon maaf, mereka yang belum kawin atau yang sering maksiat di jalan-jalan kita temui, dan Anda sama-sama wanita, gak punya perasaan kasihan. Kalau saya misal kan jadi wanita, saya suruh suami saya kawin, berhubung saya laki-laki, ya nggak mungkin kan begitu, Bu. Iya kan, kita ini harus nggak boleh menang-menangan, iya, nggak boleh menang-menangan, ya sadar diri, ya. Bu, seneng laki-laki di atas, siapa ini? Oh cocok. Kalau cocok ya kawin lagi, jangan bilang cocok. Jangan begitu, kadang-kadang laki-laki itu begitu. Giliran di rumah, mohon maaf. Nah ini akhir zaman juga.
paling takut suami sama istri. Ya, ini. Jadi seakan-akan istrinya kayak macan, seneng Bu. Anda ditakuti suami. Itu saya pernah kenal Kapolres itu, wah siap kan? Kalau dia ngomong hebat. Ketika saya ke rumah dinasnya Bu, kayak kucing. Jangan deket-deket ada istri saya. Lu tak memandang gimana? Tadi hebat, tegas. Ya dapat istrinya lu Bu, kayak kucing pasar. Ya ini akhir zaman. Pusing dong jalan, iya. Ini akhir zaman nggak boleh Bu. Iya, kasih kebebasan suami. Iya, jangan dimarahin terus suami Bu. Nggak masuk surga ada Bu. Yang taat sama suami. Iya, mudah-mudahan suami-suami kita menjadi suami yang soleh, istri-istri kita menjadi istri yang solehah. Amin ya robbal alamin. Maka saya lanjut, saya ringkas saja. Ketika Nabi Muhammad itu diberangkatkan Allah ke Mi'raj, ya, langit bertemu dengan seseorang yang tua. Ini saya singkat. Orang tua tadi duduk seperti saya begini. Terus apa yang dilakukan orang tua tadi? Ketika orang tua tadi menoleh ke kanan, dia tersenyum gembira. Setelah menoleh ke kanan, balik lagi noleh ke kiri. Noleh ke kiri, sedih sambil menangis. Maka Nabi Muhammad tanya kepada Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Huwa Abul Basar." Dia adalah nenek moyang manusia, nenek moyangmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ketika noleh kanan bergembira, noleh kiri nangis? Kata Jibril, ketika menoleh kanan dia mengatakan, "Khairun ruhun thayyibah kharajat min jasadi thayyib." Bagus roh yang keluar, yang meninggal daripada jasad-jasad manusia yang berbaik, yang beramal soleh. Maka kakek kita, nenek moyang kita, ketika kita meninggal jadi orang soleh, tertawa senang. Ketika lagi apa kata Nabi Adam? Ufin ruhun khabisa kharajat min jasadil khabis. Celaka, roh yang jelek keluar daripada jasad-jasad manusia yang tidak beribadah kepada Allah, yang melanggar syariatnya Allah. Maka Nabi Adam menangis. Jadi artinya apa? Kita ini masih dipandang oleh nenek moyang kita, Pak. Bu, jangan dianggap nenek moyang kita ini nggak lihat kita. Kalau Anda ahli ibadah, Nabi Adam senang. Tapi naudzubillah, kalau lihat anak cucunya, ya, sampai berani keluar dari syariatnya Allah, maka kita ditangisi oleh kakek kita Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam itu Pak Bu, diceritakan tingginya 60 dirok. 60 dirok itu sekitar 27 meter. Ada nggak itu 27 meter? Tingginya 27 meter Bu. Nah, nanti kita yang masuk surga ini juga tingginya 27 meter. Jadi yang pendek nggak usah pakai latihan supaya tinggi badan, nggak usah. Anda nanti insya Allah masuk surga, tinggi Anda 27 meter. Seperti nenek moyang kita, Nabi Adam. Adam min Adamil ard atau min turabiha. Diceritakan begitu, Adam ini diciptakan dari debu atau tanah. Kan di Quran jelas itu. Min hama'in masnun. Dari tanah yang keras dicampur jadi lembut, empuk, terus dicampur dengan warna, ada merah, ada putih, ada hitam. Mungkin ketika warna merah bentuknya seperti kemerah-merahan, seperti orang Eropa, orang Amerika, itu karena kecampur tanahnya dengan warna merah. Ya cucunya Adam juga. Yang putih-putih, misalkan kecampur putih seperti saya ini, kebagian warna putih, ya, jadi putih. Yang warna hitam, nah, depan saya itu semua ya. Tapi mohon maaf, ya. Kabar gembira bagi orang yang kulit hitam. Ini kata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi bukan saya ngomong. Orang hitam ini kata Ibnu Arabi tidak gampang disantet atau kena sihir. Orang gelap-gelap ini, yang hitam-hitam ini, mohon maaf, gak menghina saya, bukan menghina, tidak. Itu kata
Ibnu Arabi Pak, gak gampang disantet Anda Pak, gak kena sihir, gak kena tenun. Kenapa? Mungkin meleset Pak ketiga Anda, karena itu gak kelihatan mungkin santetnya, meleset mungkin begitu ya. Gelap ya. Kan ilmu gaib kan itu kan gelap, mungkin Anda mungkin kena santet maka gak kena santet Pak. Maka bahagia yang hitam ini. Iya. Makanya kalau ingin ingin selamat yang putih-putih ini, besok dikasih arang saja. Iya, orang Papua itu gak ada yang kena tenun Pak, gak ada sana sihir. Kalau Anda ke Papua, ya mohon maaf, ilmu sihir gak ada di sana Pak. Kenapa? Gak mempan, gak kelihatan gigi jajak putih. Iya kan? Rambutnya hitam, semuanya serba hitam. Masa bisa ditembus Pak? Gak ada lampunya Pak. Tahu-tahu kelihatan giginya putih itu ya. Jadi bahagialah yang kulit hitam ini ya. Tapi ya mudah-mudahan ini kan semua hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau hitam mau putih, kita semua ini adalah cucunya Adam yang selalu diperhatikan oleh Nabi Adam. Jangan kita menjadikan nenek moyang kita menangis. Ayo ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ibadah ya. Nanti ini mudah-mudahan bulan suci Ramadan Allah takdirkan kita sehat, panjang umur, ketemu bulan Ramadan, bisa berpuasa, dan insya Allah terus sampai menjelang Idul Fitri. Allah kasih kita kemenangan, kita merayakan Idul Fitri dengan keadaan sehat, walafiat, gembira, uang kita banyak, rezeki kita berkah. Amin ya Rabbal. Utang kita lunas. Utang banyak nggak sih? Mau bayar. Ya mudah-mudahan insya Allah ini maha wasi'an luas. Jangan berhenti untuk ya latai asli rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang banyak utang mudah-mudahan Allah lunasi. Allah gampangkan rezeki. Yang jauh dari Allah, ayo tobat kepada Allah. Ya ampuni kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, terakhir ketika Nabi Muhammad hendak ke Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saya tidak bisa mendampingi Anda sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Apa jawaban Muhammad? Wahai Jibril, gimana Anda meninggalkan sahabat dengan sahabat, pecinta dengan yang dicintai? Benar wahai Muhammad, kita ini sahabat, kita saling mencintai. Tetapi makom saya cukup di sini. Meskipun saya ini malaikat, ya, dari cahaya Allah bentukkan cahaya pada malaikat itu masih kalah derajatnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka di Quran dijelaskan, wa ma minna illa lahu maqamin ma'lum. Karena kita ini makomnya wahai Muhammad beda. Anda makomnya sampai tembus kemana, ke atas, ke ars. Tetapi makom saya cukup di sini. Kalau saya langkah satu langkah saja, maka Allah akan membakar saya. Istilahnya apa? Manusia ini harus tahu diri. Ya, jangan Anda kuat-kuatkan, gak kuat makomnya, ya, gak kuat punya istri dua, Anda berani-berani kawin dua, hancur Pak. Remuk kita Pak ya. Ini contohnya gini aja gampang. Ini yang duduk di sini kan para kiai, ya kan, para tokoh. Anda mohon maaf bukan menghina, karena makom Anda mustami pendengar, ya, jamaah di bawah, itu saja kelihatan. Gak boleh Anda langsung jalan tahu-tahu jalan marahin sama kiai. Turun. Karena makom kita beda, makom kiai dengan muridnya beda. Kan begitu. Jangan untuk sama, kan sekarang untuk kesamaan. Wah, gak bisa. Benar, sama-sama manusia. Cuma kita menghargai orang yang berilmu, orang tua, ya, tokoh-tokoh kita hargai. Itu yang mengerti makom. Malaikat Jibril aja ngerti makomnya. Ya, jadi makomnya Nabi Muhammad ini sampai ke atas langit. Ketika Nabi Muhammad, nah ini terakhir ini diperjalankan ke Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah sekelompok manusia laki-laki dan perempuan itu dapat cahaya nur min arsyillah. Ra'aitu fi lailatul mi'raj rajulun muhayyabun bi nur arsyillah.
Saya melihat di malam Mi'raj itu, kata Muhammad, sekelompok manusia dapat cahaya naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, man huwa ya Rabb?" Siapa mereka dapat cahaya yang luar biasa dari arsy-Nya Allah? Apa kata Allah? Hum ummatak ya Muhammad. Mereka adalah umatmu. Kaget Nabi Muhammad. Hebat benar umat saya. Apakah kata Nabi Muhammad itu mereka itu malaikat? Ammalakul mukarrabun, an-nabiyyun mursalun. Apakah itu malaikatku ya Allah atau para nabi dan para rasul? Bukan umatmu. Wah, hebat ini. Apa kata Allah? Umatmu yang dapat cahaya itu lisan allati lisanun ratbun bidzikrillah. Orang yang lisannya selalu ingat berzikir kepada Allah, meskipun kakinya masih di dunia, mendapat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Anda datang ke majelis-majelis zikir, Anda berzikir, bersolawat. Ini Anda meskipun di sini dapat naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin dulu, zikir Bu yang banyak. Amin saja. Ini zikir yang banyak, sholawat yang banyak, dapat punya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Rajulun mukallafun, ya, yang hatinya qalbu fil masajid, hatinya selalu kepingin datang ke masjid. Karena peristiwa ini dari masjid ke masjid. Seseorang yang selalu hatinya selalu datang ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, datang ke masjid, ini juga dapat naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ayo ramaikan masjid Pak, Bu. Jangan semangat untuk bangun saja. Wah, semangat kita bangun, cari donasi, ngumpulkan dana. Tapi ketika masjidnya sudah bagus, mewah, miliaran lagi, malas kita datang ke masjid. Ayo makmurkan masjid. Ya Pak, Bu. Kadang-kadang kita ini penyakit akhir zaman ini. Datang ke masjid seminggu sekali pas Jumatan saja. Atau yang lebih jahat lagi itu yang kebayang setahun sekali sholat Idul Fitri. Udah gak ikut puasa, tahu-tahu muncul di masjid sholat Idul Fitri, kaget imamnya, baru masuk Islam apa kan begitu. Ayo ramaikan masjid, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo sebentar lagi Ramadan, sholat tarawih di masjid. Ya, awalnya saja rame, 1 sampai 10 rame, 20 kocar kacir kita, ribut urusan dunia, ikut belanja baju baru segala, itu gak penting Pak. Ya, penting kita ini ayo hidupkan masjid, makmurkan masjid. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena masih ada acara lain lagi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat, bisa menjadikan keberkahan bagi kita. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ini Allah takdirkan kita jadi manusia yang soleh wa solihah. Apapun hajat kita Allah gabulkan semuanya, hajat dunia wal akhirah. Insya Allah Allah mudahkan semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Allahumma jal jam'ana hadha jam'ana kumma wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'suma wa la tajal bina wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqul minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi.